Bagaimana kabarmu, Behaki? Alhamdulillah Bu, baik. Baik. Tapi Bu Ani amati kayak ada yang berubah apa ya pada diri kamu? Apa ya Bu? Iya, apa coba yang berubah sama diri kamu? Ya kalau sekarang kurang rajin belajar Bu. Kurang rajin belajar. Nggak semangat atau bagaimana? Ya kurang lah Bu. Kurang motivasi, nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu pas Ya, pas pembelajarannya tatap muka itu tatap Bu. muka. Sekarang setelah PJJ berkurang gitu. Ya kayak kurang semangat. Nah, mungkin kamu bisa cerita sama Bu Ani kenapa itu terjadi sama kamu. Mungkin Bu Ani bisa bantu. Nah, dengan ngobrol ini nanti kamu pengen mencapai apa tuh? Ya pengen bisa kayak dulu lagi lah Bu. Ya semangat belajar, rajin, mengerjakan tugas, itulah Bu. Kayak gitu ya, kamu pengen kembali lagi bersemangat belajarnya, pengen tugas-tugasnya terselesaikan. Nah, selama PJJ ini apa sih yang membuat kamu menjadi, atau mungkin kamu merasakan ada beda atau bagaimana yang membuat kamu menjadi malas? Ini beda aja Bu. Kalau di sekolah kan bisa ketemu sama teman-teman, bisa sambil ngobrol, kerjakan bareng. Kalau di rumah kan ya sendiri Bu, di rumah bingung mengerjakannya gimana gitu. Oh, kalau dulu berarti kamu bisa diskusi ya, bisa Ya. selalu ngobrol dengan teman ketika ada tugas. Kalau sekarang mau ngobrol sama siapa ya, bingung gitu. Nah, menurut kamu apa ya, selain karena nggak ada teman gitu kan, kamu jadi bisa ya berkomunikasi Ya. dengan WA atau bagaimana dengan teman. Selain nggak ada teman itu apa lagi sih? Apa ya Bu? Mungkin kamu habis putus cinta begitu sehingga tidak bersemangat. Sebenarnya nggak putus Bu, Oh. malah baru nyambung Bu. Oh, baru nyambung. Berarti kan Jane ada tuh penyemangatnya. Kenapa masih tidak semangat? Ya kayak kurang gula. Masih tetap berasa kurang ya? Iya. Iya, berasa ada yang kurang gitu. Nah, coba kita apa ya? Kamu gali lebih dalam. Kurangnya Kurang paham gitu Bu. kurang paham Iya. terhadap apa ini? Terhadap materinya Bu biasanya Bu. Nah kan guru-guru sudah memberikan materi nih, ada yang lewat GC, ada yang lewat WA, terus maksudnya supaya kamu paham, kamu pengennya itu materi yang seperti apa kayak gitu. Pengennya sih tatap muka Bu, Mas, lewat Zoom Oh. atau apa gitu Bu yang bisa dijelasin secara langsung gitu loh Bu. Oh, berarti walaupun nggak ketemu langsung tapi ada tetap penjelasan dari gurunya gitu. Nah, menurut kamu kalau lewat Zoom atau lewat Meet itu ada nggak masalah yang lain, misalnya masalah seperti apa yang sering dikeluhkan teman-temanmu gitu kalau pakai Zoom atau Meet? HP Bu, HP, Ya. HP-nya kenapa? biasanya nge-lag, Berarti begitu baru mulai terusan blank begitu ya. Itu terus ya, terus sinyal. sinyal. Ya. Di tempat kamu sinyalnya susah nggak? Saya tuh pakai WiFi Bu. Oh, di rumah pakai wifi, ya ngejes begitu aslinya ya. Berarti kan nggak masalah. Tapi kalau kamu pengen pakai Zoom, pakai gini, berarti kalau secara pribadi kamu nggak ada masalah ya. Nah, kalau misalnya selama ini, kalau misalnya sekolah belum mau nih menyelenggarakan pakai gini atau pakai Zoom, materi atau bahan ajar yang di-share oleh gurumu itu yang seperti apa maunya kamu, yang bisa bikin kamu paham gitu. Gitu. Mungkin lewat video call Bu. Oh, video call atau apa lagi mungkin? Mungkin tanya jawab. Tanya jawab. Ya. Lah medianya apa kalau tanya jawab? Ya video call. Oh, video call. Kalau video call berarti lewat grup kelas apa gimana nih? Lewat pribadi chat aja Bu. Oh, gitu. Berarti Ya. menurut kamu guru yang di sekolah itu harus mau melayani muridnya gitu ya. Ya. Jadi apa? Kalau ada muridnya video call gitu tanya dijawab gitu. Nah, Jadi kalau misalnya kan kita lagi mencari apa sih ya?
titik terang nih gimana supaya ketemu enaknya gurunya, enaknya muridnya gitu. Kalau itu kan baru bisa memfasilitasikan talk misalnya, ya. Selain video call, mungkin kamu punya yang seperti apa lagi sih? Biar paham itu seperti apa caranya. Kalau video call kan sekarang bisa sekitar 6 orang ya Bu. Jadi mungkin bisa berapa sesi gitu. Oh, dibuat kayak ada kelompok-kelompok sesi gitu ya. Iya. Terus kalau bahan ajar tulis yang desain gurumu itu menurutmu cukup apa belum? Kalau yang tulis itu udah sih Bu sebenarnya. Cuman untuk anak-anak zaman sekarang itu kalau disuruh baca tuh males. Kamu juga termasuk yang kalau baca malas? Saya tuh sebenarnya hobi Bu, gemar membaca. Wis, mantap jiwa gemar membaca nih. Membaca WA dari pacar juga hobi ya? Ya, hobi Bu. Oh iya. Kemudian kalau ini nih, Bu, kalau misalnya masalah untuk meningkatkan pemahaman kan biasanya gurumu selain ngasih bahan ajar gitu ngasih tugas-tugas. Menurut kamu tugas-tugas di selama pembelajaran jarak jauh ini menyusahkan apa tidak? Memberatkan kamu apa tidak? Sangat Bu. Sangat Sangat memberatkan. memberatkan. Memberatkannya gimana nih kalau Pak boleh? Karena kalau di sekolah itu kan nggak setiap hari itu dikasih tugas. Bisa hari ini misalnya cuma materi. Ya. Terus kalau untuk tugas minggu depan lagi atau hari berikutnya. Gitu. Ya. Tapi kalau lewat apa Google Classroom itu kan setiap hari setiap saat tuh pasti tugas. Dan bisa satu hari misalnya ada jadwal 2 mapel, dua-duanya bisa kasih tugas semua ya? Bisa Bu. Udah materinya banyak terus kasih tugas. Jadi menurut kamu sebaiknya gimana nih? Gurunya waktu ngasih tugas harusnya gimana nih? Ya misal hari pertama Minggu ini nih misalnya. ini materi dulu Bu. Materi dulu. Materi biar Terus anak-anak paham ya. selama Tadi materi itu bisa nggak harus tulis terus, Ya, bisa juga melalui lewat video. video call. Terus nanti minggu depannya bisa diuji. oh ya pemahamannya gitu ya diuji. Ujinya menurut kamu pakai tugas tulis apa pakai apa enaknya nih? Ya bisa apa aja sih Bu. Tugas tulis atau yang lewat apa yang itu Bu, yang abjad apa namanya. Oh kayak Google Form gitu ya, Ya, kamu kayak tinggal Google jawab Form. ABCD Ya. gitu ya itu. Terus kalau pelaksanaan kayak ulangan harian kayak gitu menurut kamu menyusahkan nggak sih? Pakai Kalau- Google Form apa malah enak? Malah enak Bu. Soalnya tinggal mencet-mencet. Mencet ya. Kalau pas ulangan di sekolah gitu harus pakai esai gitu ya. Ya. Mikirnya lama ya. Berarti enak nih ya pakai tinggal oh ini. Kalau kiralogi juga bisa keluar ya. Bisa Bu. Bisa ya, sangat bisa. Ini gitu Bu. Menik banget. Ini. Tapi saya tanggap Bu. Oh, Saya kamu serius pakai gitu? pikiran. Oh iya, sip lah kalau begitu. Kemudian ini nih, Be. Kalau misalnya tadi kan masalah tugas, materi bahan ajar, caranya gitu ya. Nah, sekarang kayaknya kamu belum membuktikan di semester 1, semester 2 tugasnya masih sering terlambat nih. Kira-kira nih, semester 2 ini setelah kita ngobrol ini, kamu akan melakukan apa nih? Kalau saya sih mulai dari minggu kemarin sudah berikhtiar. Berikhtiar ya, ikhtiarnya apa itu? Saya mulai membaca Membaca. Terus selain membaca materi, mengerjakan tugas. Ya, insya Allah semakin kedepannya semakin berkembang lagi. ya. Terus kalau masalah deadline pengumpulan tugas itu kamu punya rencana apa? Rencana, kalau saya sih paling ya ikutin jadwal aja bulan. Harus jadwal. Misalnya hari ini kasih tugas, jangka waktu sekian, berusaha secepat-cepatnya begitu ya. Yang Apa? penting berusaha Bu. Kalau untuk hasil nanti tergantung pikiran dan Allah. Kalau pas mood nanti hasilnya bagus, Cepat, gitu Bu. cepat, bus gitu ya. Kalau pas tidak mood, nah sekarang rencana kamu untuk membangkitkan atau meningkatkan mood kamu mau gimana? Kan tadi kamu katanya males kayak gitu. Ya paling refreshing Bu. Refreshing, kemana nih refreshing? Saya biasanya presiden dulu Bu. Presiden dulu kaya banget kamu yakin Biasanya presiden? ke Bali. Katanya kamu itu minggu
apa itu di rumah? Ya saya pelihara ikan Bu. Ikan apa Ikan itu? cana. Nah, itu Iya. bisa nggak menambah menjadi mood buster kamu gitu? Bisa Bu. Bisa. Soalnya yang saya pernah baca ya Bu, Hmm. ada di suatu artikel Hmm. melihat ikan yang berenang di kolam atau di akuarium itu bisa menghilangkan stres. Wih, malah Bani baru tahu nih. Itu artikelnya valid nih. Insya Allah Bu. Nah, kamu Karena sudah ini belum? Sudah menerapkan gitu? sudah Bu. Misalnya habis ngerjakan kan, Aduh, sim mumet, terus lihat ikan, mainan, segera. seger, terus nanti bisa diselingi main HP dulu bentar. Berarti kamu sebenarnya sudah tahu ya ketika kamu tadi katanya masalah kamu itu kurang motivasi lah, Ya, malas lah, tugasnya kebanyakan lah, terus nggak paham, nggak ada teman diskusi. Sebenarnya kamu sudah mulai menemukan cara untuk mengatasi itu semua kan ya tadi katanya beritikad, berikhtiar gitu ya, walaupun hasil akhirnya nanti tergantung mood gitu, tergantung Allah. Kemudian cara membangkit moodnya kamu udah nih pelihara ikan apa tadi? sana Ikan cana ya. Nanti Bani lihat deh ikan canamu itu seperti kutuk apa. kau. Kutuk kau jadi kebo. nah, nah ada lagi nggak menurut kamu ketika kamu akan melaksanakan rencana itu kira-kira ada nggak hambatan atau kendala yang akan kamu temui? Ada Bu. Apa? Kalau untuk ikan itu kantong Kantongnya budget. emang mahal ikan itu? Mahal Bu. Berarti Asli Bu. berapa itu kalau boleh tahu per satunya? Bisa 50.000. Berarti untuk membagikan atau membantu mood buster kamu harus keluar uang banyak ya. Padahal Sulit. padahal itu lumayan ya harusnya. Ya. Jadi sedih ya. Tapi kalau ikannya mati kan mood kamu nggak terusan jatuh gitu kan ya? Satu Bu. Oh langsung. Kemarin sempet Bu, baru beli, baru dimasukin ke akuarium, Ya. mencolot. Nah, terus Terus untung ketemu Bu. Udah lemes Bu, aduh. Baru beli. Belum ada 1 jam pulang. mati. Enggak, untung ketemu terus diselamatkan, rescue, itu panggil dokter. Wih, mantap. Pulang. Pakai berarti kamu ini nih harus cari cara lain nih supaya jangan mood bustermu jangan cuma ikan terus, nanti kalau ikanmu mati kamu tambah stres gitu ya. Nah tadi kendala hambatannya takut mood bustermu mati gitu ya. Berarti mungkin kamu perlu mencari mood buster yang lain. Sudah Bu, saya Apa? sudah memiliki inspirasi Bu. Apa ini? Sama pacar Bu. Berarti, berarti pacarmu kemarin satu, Iya, jauh nggak dari rumah? ya lumayan lah. Lumayan. Nah ini niatnya mau menambah pacar biar mood buster, biar motivasi belajarnya naik. Yang mana nih pacarmu kira-kira dekat rumah apa mana? Ya yang mukanya itu cantik, bersih, putih, Iya. adem. Adem kayak kulkas gitu ya. Kira-kira tipenya nih sih yang kayak apa nih wajahnya? Anya Geraldine, apa Rachel Fanya gitu? Saya tak ya neko-neko pula. Karena kalau mengejar yang seperti itu susah. Oh, susah ya. Ya yang biasa-biasa aja. Yang mau saja lah ya. Ya berarti ini alternatifnya sudah untuk mengatasi masalah kamu mau menambah mood buster. Tadi kamu mood busternya ikan nggak cukup nih, mau ikannya mati, biar motivasinya lebih tinggi lagi, cari pacar lagi nih, satu lagi gitu ya. Nanti apa nggak masalah tuh nanti pacarmu 2. Itu nggak apa-apa Bu. Kan ada lagunya Bu. Apa? Senangnya dalam hati. Kalau buat istri 2 ya Bu. Santai Bu. Jadi menurut kamu nggak akan ada masalah. Oke, berarti kalau kamu udah komitmen nih, udah menemukan cara, komitmenmu nih, Bani tanya, komitmenmu dalam melaksanakan rencanamu gimana nih? Komitmen tekadnya kamu nih, kesanggupan kamu untuk melakukan rencana itu berapa persen atau gimana? Saya sih cuma 1000%. 1000%. Yakin rencana kamu itu akan kamu Saya laksanakan akan laksanakan Bu. Ya secepatnya secepatnya dan sebaik-baiknya Iya. gitu ya. Kemudian untuk menjaga komitmenmu, ada nggak yang perlu kamu mintai bantuan untuk selalu menjaga komitmenmu? Ada. Siapa? Allah. Allah. Selain Allah nih, yang dekat-dekat mungkin ada nggak? Pacar kamu mungkin tadi itu? Ya insya Allah.
ya. Jadi pacar kamu nanti akan kamu itu ya Gembleng. gembleng untuk menjadi alarm hidup begitu ya, untuk selalu mengingatkan kamu gitu. Nah udah nih, kita udah ngobrol-ngobrol, udah ketemu masalahnya kamu tadi, kamu sudah punya rencana aksi mau seperti ini, termasuk tadi menambah pacar, kemudian kamu sudah punya komitmen. Setelah ngobrol ini rasanya gimana? Ya agak lega pula, ada teman ngobrol, bisa keluar rumah Iya, gitu nggak di kan. rumah terus gitu ya. Terus bisa minum jus. Oh, jus ya, Enak, ya ini. bagus jusnya. Ini jus apa nih? Ini jus jambu. Kalau itu? Ini buah naga. Oh, kenapa kamu pilih buah naga? Biar bisa sekuat naga. Bu. Oh, sebenarnya dalam melaksanakan komitmen kamu untuk berubah menjadi lebih baik dengan motivasi belajar yang lebih baik. Oke, PHK, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Bu Ani harapkan nanti semester 2 ini kamu tinggal berapa bulan lagi kan lulus ya. Buktikan dengan motivasi yang sudah tinggi, dengan semangat yang baik, kamu akan meraih prestasi yang baik, lulus dari SMP ini dengan nilai yang baik. Amin. Terima kasih PHK. Sama-sama Bu.